Ini satu motivasi ke kita. Jangan sampai setiap ilmu yang di-share itu menjadi justru melemahkan diri kita. Ya, buktinya bahwa Ibnu Khaldun membuat secara ikhlas gitu ya. Yes, benar. Bagian dari warisan dia buat kita sebesar Al-Ibar gitu. Ya, di zamannya orang Al-Ibar mungkin biasa aja. Apalagi membaca yang seperti di tokoh-tokoh lain juga banyak gitu. Ya. Tapi dia ternyata sudah meletakkan satu warisan besar untuk kita. 1406 beliau wafat, muncul di abad 17, 18, sebutan jauh. Berapa itu? Sekitar 300-400 tahun berikutnya baru muncul lagi, terkenal lagi gitu. Coba kalau waktu itu Ibnu Khaldun tidak buat kitab, Ibnu Khaldun tidak akan pernah dikenang sebagai ilmuwan, cendekiawan, sosiolog, ahli filsafat sejarah. Apalagi masanya yang jauh ya. Masa yang sangat jauh gitu. Yang baru meninggal aja bodo amat. Iya. Emang benar sih. Jadi satu teori bahwa jika Anda berbuat sesuatu dengan tulisan, maka orang ketika tidak mampu mengenal Anda ketika hidup, orang akan mampu mengenal Anda ketika Anda sudah mati. Dan itu akan tetap terus abadi seperti itu. Selama apa yang kita torehkan dalam pena itu adalah kebaikan gitu. Jangan sampai yang ditorehkan itu ilmu-ilmu keburukan, itu bahaya kan. Ya, sama halnya seperti yang jika engkau ingin mengenal dunia maka bacalah. Nah itu seperti Jika ingin dikenal dunia maka menulislah gitu. Nah, Ibnu Khaldun melakukan hal itu. betul. Kita tidak tahu nih kalau Ibnu Khaldun tidak membuat buku ya. Kita tidak pernah tahu juga itu tentang peradaban masa lalu. Iya. Yang ditulis secara dengan dua. Kalau Ibnu Khaldun memang terkenal dia melakukan kajian dari tulisannya itu dengan dua hal atau dengan dua metode. Pertama dengan pengamatan empiris, yang kedua dengan pengamatan historis. Dua itu dia lakukan, makanya sangat kuat isinya itu. Sehingga apapun yang terjadi di zamannya dia bisa menulis dengan indah gitu. Dan fakta itu terus relevansinya sampai sekarang masih terasa gitu. Dan masih dipakai. Betul. Tapi menariknya tuh Ustaz, waktu itu kan serba terbatas ya aksesnya. Ya itu dia. Yang sering digunakan adalah transportasi laut ya. Betul. Kapal gitu. Pergi menjelajah gitu. Tapi dengan fasilitas yang terbatas ini, kecenderungan untuk kemudian meneliti lebih jauh itu luar biasa gitu, besar ketimbang kemudian hari ini jika kemudian kita lihat gitu. Serba mudah. Iya, serba mudah yang fasilitasnya semua aksesnya sudah semuanya easy. Tapi hasilnya serba susah. Iya. Dulu serba susah, tapi hasilnya serba mudah bagi hari ini. Dan menjadi sumbangan terbesar kan. Betul. Dulu Ibnu Khaldun harus menyediakan waktu 8 tahun untuk melakukan penelitiannya. 8 tahun ya. 8 tahun. Itu pun belum dihitung dengan ketika beliau di penjara menulis dan sebagainya. Belum terhitung itu. Tapi kalau masa 8 tahun sebagai masa uzlah, masa mengasingkan diri dan masa meneliti, nah itu menghasilkan karya besar itu. Ya, karena dia harus menggunakan dua pengamatan itu. Sehingga isinya itu sangat tajam. Betul. Ya, tajam, realistis, dan juga diaminkan oleh para ahli di zamannya juga. Dan itu tidak ada bantahan khusus tentang Al-Ibar, nggak ada itu. Dan bantahan itu apakah sampai hari ini tidak ada? Sampai hari ini tidak ada. Ya? Justru semua mengamini. Justru itu tadi saya katakan bahwa saya lupa antara tahun 2017 apa 2016 sekitar itulah, 2016, 2017, 2018 para ahli sosiolog Eropa dan Asia berkumpul di Eropa untuk membuat seminar membahas tentang sosiologi, teori sosiologi yang diusung oleh Ibnu Khaldun. Baru-baru saja ya berarti? Iya, itu baru di tahun itu. Dan itu menarik sekali. Yang ngumpul itu bukan orang-orang bodoh, justru yang ngumpul itu para ahli sosiolog Eropa Asia loh. Nah, dari Indonesia juga banyak yang dikirim sebagai wakil. Nah, itu ketika para sosiolog ngumpul seminar membedah pemikiran Ibnu Khaldun, baru terlihat indah bedahannya itu loh. Bedahan sosiologi itu luar biasa. Bahkan filsafat sejarahnya juga dipakai oleh
universitas hari ini sebagai bagian dari disiplin ilmu. Dan hasil dari pertemuan itu tidak ada satupun dari antara ahli Tidak ahli ada. itu yang membantah ya. Tidak. Semua mengamini. Justru mereka melihat begitu tajamnya pengamatan Ibnu Khaldun gitu. Nah, jadi Ibnu Khaldun milik bersama, bukan milik UIC, tapi milik bersama, milik umat Islam maupun non-Islam di dalam tataran keilmuan ya, dalam tataran keilmuan, karena universal. Mereka mengaminkan itu. Bahkan saya bilang sampai hari ini mukaddimah itu mereka terus kaji poin per poinnya. Mereka ingin melihat relevansi dan tetap related tidak dengan zaman kontemporer ini. Sampai hari ini saya tidak atau belum pernah membaca bantahan khusus tentang kekeliruan Ibnu Khaldun tentang pasal tertentu, bab tertentu gitu. Saya belum pernah membaca Di antara sub-subnya gitu. Iya, di antara sub-subnya itu. Walaupun saya yakin ada juga yang memberikan kritikan-kritikan, bisa saja, tetapi secara overall bahwa teori-teori yang dikemukakan Ibnu Khaldun sampai hari ini masih relevan. Ya. Saya kira memang untuk zaman hari ini susah sih ada yang bantah, Ustaz. Mukadimahnya aja begitu. Berarti ya kan? Ini ada yang mau bantah? Karena memang kalau mau ingin bantah berarti baca dong keseluruhan. Nah, baca dulu, kemudian Anda lakukan kritik dan lakukan juga pengamatan yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Artinya Ibnu Khaldun sudah melakukan dua pengamatan empiris dan pengamatan historis. Dan di dalamnya juga banyak unsurnya itu, baik pengamatan empiris banyak unsurnya, pengamatan historis juga banyak unsurnya. Anda lakukan hal yang sama. Yes. Untuk membantah itu. Tidak hanya sebatas al-bacotu kathirun. Kalau itu nanti hanya tulisan-tulisan debat kusir gak jelas. Ya, jadi jangan menggunakan cara netizen Indonesia. Wah, nggak bisa itu. Baca judul langsung kritik panjang lebar. Itu jarinya luar biasa. Jadi kelenturan jari luar biasa kalau di Indonesia. Makanya netizen ya tidak bisa jadi sebagai patokan. Nah, kalau mau membantah tadi Ibnu Khaldun, lakukan dua pengamatan itu. Bahkan kalau bisa lebih dari itu. Lakukan 3-4 metodologi untuk bantahan itu. Susah, Ustaz. Apalagi tentang keseluruhan ilmu, aspek ilmu ya yang dituliskan oleh Ibnu Khaldun. Itu yang sampai hari ini menjadi warisan terbaik bagi kaum muslimin khususnya ya, bagi kaum muslimin. Jadi berbahagia harusnya mereka yang masih mau termotivasi untuk menggali tokoh-tokoh Islam, cendekiawan Muslim. Hasilnya bisa kita rasakan, hasilnya bisa kita aktualisasikan kembali gitu. Dari sisi akademis ya, dan itu juga bisa memberikan pengaruh besar bagi peradaban berikutnya. Bisa memberikan pengaruh yang besar bagi peradaban berikutnya. Bahkan bisa menjadi tolak ukur dalam analisa kritis yang tajam. Nanti kita sebutkan di situ. Tulisan Ibnu Khaldun bisa jadikan rujukan analisis tajam tentang kondisi hari ini. Selain kita membandingkan atau komparasi teorinya, kita juga bisa menganalisis bagaimana gejala-gejala fenomena hubungan sosial di masyarakat kita itu betulkah terjadi seperti ini. Nah, itu lebih enak lagi bahkan. Ketika itu sama, relasi komparasinya sangat kuat. Kita yang tadinya harus membantah Ibnu Khaldun, jadinya kan malah membela pendapat Ibnu Khaldun. Balik tuh. Betul. Harga seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya harusnya kita termotivasi untuk terus mempelajari, menganalisa, ya, memahami bagaimana yang ditorehkan oleh seorang Ibnu Khaldun. Kita tidak terbatas hanya Ibnu Khaldun sebenarnya. Semua tokoh-tokoh Muslim yang diakui dunia tentang pemikiran dan teorinya yang sangat brilian, ya patut kita pelajari. Betul. Tetapi untuk kesempatan kali ini kita fokuskan apa yang ditorehkan pemikiran dan teori-teori pemikiran Ibnu Khaldun dari beberapa disiplin ilmu yang sudah dia tulis ya. Baik. Waktu hari lalu ya, kita bicara tentang biografi Ibnu Khaldun dan luar biasa, disampaikan panjang lebar ya, dan pemikiran sejarahnya gitu ya. Hari ini
Ya, ingin kita bicarakan tentang Kita bicarakan manusia dan manusia dan peradabannya. peradaban. Nah, Betul. mumpung tadi kan Ustadz agak sedikit menyinggung soal Betul, masalah betul. peradaban kan, Betul. karena Ibnu Khaldun kan cenderung ini bicaranya Iya. kan tentang peradaban terus peradaban. Diawali dengan sosiologinya itu. Kasih lagi. Nah ini sebenarnya ini pembahasan yang berat ya. Kalau baca dari mukadimahnya aja berat. Mukadimahnya aja berat, gimana setelahnya itu. Tapi kita bisa mengambil beberapa intisari yang sampaikan Ibnu Khaldun bahwa manusia itu makhluk sosial. Ini torehan begitu. Ini 1400 tahun, 1400 sekian Masehi loh. Makanya kenapa Bapak sosiologi itu. Manusia sebagai makhluk sosial yang sampai hari ini siapa yang bisa bantah? Makhluk sosial, hubungan sosial yang dia tidak bisa berdiri sendiri, yang dia tidak bisa menolong diri sendiri di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa hidup kecuali dibantu oleh orang lain. Makanya disebut manusia sosial. Hubungan sosial di antara manusia itu urgent, sudah. Itu mendesak, darurat. Dia tidak bisa hidup sendiri. Teorinya kata dia hanya satu. Allah menjadikan manusia makhluk sosial itu karena Allah jadikan dia rasa lapar itu. Jadi manusia itu dijadikan dia sebagai makhluk sosial mudah itu saja karena jadikan dia lapar gitu. Betul. Yang butuh pada makanan. Yang butuh pada makanan. Itu doang tuh. Dari situ manusia maka harus bersosial. Dari situ manusia harus bersosial. Tanpa sosial dia tidak akan bisa. Contoh, dia kasih contoh yang sederhana. Allah menjadikan orang butuh dengan makanan. Ketika seseorang itu butuh dengan makanan, apakah dia bisa memenuhi dirinya sendiri dengan kebutuhan makanan itu? Ternyata tidak. Katakanlah dia butuh nasi, katakanlah dia butuh gandum gitu. Dia bisa menyediakan nasi sendiri? Tidak bisa, Pak. Dia butuh petani. Dia butuh yang nanam, dia butuh yang manen, dia butuh yang giling, dia butuh yang jual, ngarungin. Habis itu dapat dia harus masak. Masak harus pakai alat-alatnya, siapa yang bikin? Berarti kita butuh tukang besi dan sebagainya. Tidak bisa hidup sendiri gara-gara butuh makan. Akhirnya dia harus seluruhnya dia harus menjadi satu bentuk kesatuan. Dia butuh si A untuk tolong menolong. Saya butuh beras, kata yang butuh beras saya juga butuh pupuk. Yang kata butuh pupuk saya juga butuh duit. Yang punya duit saya juga butuh ini. Terus jadi rantai satu kesatuan sebagai makhluk sosial. Itu karena lapar. Karena lapar dan karena butuh makanan. Allah hanya satu berikan itu. Coba kalau tidak butuh makanan. Kayak malaikat. Semua orang butuh makanan kan. Dari butuh makanan, katakanlah makan ini selesai. Manusia itu kuat tidak? Ternyata manusia itu lemah. Dia tidak lebih kuat dari keledai, dia tidak lebih kuat dari banteng, dia tidak lebih kuat dari singa, dia tidak lebih kuat dari jerapah, dia tidak lebih kuat dari gajah. Kalau begitu mati dong. Mati dia. Maka dia perlu bersatu. Tapi bersatu aja cukup tidak? Tidak. Perlu apa? Allah turunkan senjata kedua, al-fikr itu. Saya butuh atau Allah memberikan kasih senjata baru. Yang pertama adalah akal, intelektualitas. Nanti kita akan sebutkan tuh. Ente butuh ini. Kalau ente berpegang pada tubuh dan kekuatan, nggak akan bisa lawan gajah. Alright. Betul. Maka perlu otak. Sendiri tidak perlu. Harus kuat sendiri tidak bisa. Ketika perlu otak itu, ketika otak itu berpikir, dia harus bekerja sama. Kalau ada serangan musuh dari binatang buas seperti apa? Kita harus bikin tombak. Bikin tombak dari mana? Harus dari besi. Besinya siapa? Ketukang besi. Harus ada yang bikin dan sebagainya. Tombak sebagai pengganti dari tanduk musuh.
binatang buas misalnya. Bikin perisai sebagai pengganti kulitnya, musuh binatang buas yang kuat. Kemudian cakar diganti dengan pedang, kita harus ada itu. Cukup, tapi harus bersatu, harus kuat. Makanya kita tidak akan punah. Kalau tanpa itu kita akan punah. Itu teori Ibnu Khaldun, itu teori kecil sebenarnya. Maka manusia menjadi makhluk sosial, dia harus jadi satu. Cukup dengan itu saja, tidak akan punah. Masih ada satu lagi. Dia sudah bisa mengambil kebutuhan pokok, makanan, rantai makanan kita bisa gunakan, atau kita bisa saling membantu. Kemudian untuk menahan diri, membela diri sebagai komunitas manusia, sebagai makhluk sosial juga kita sudah tercukupi. Dari binatang buas kita bisa membela diri dari binatang buas, aman dari itu. Tapi kita tidak aman dari kezaliman di dalam. Kezaliman di dalam. Kata Ibnu Khaldun, manusia itu settingannya adalah zalim dan bodoh dan zalim. Pasti ujungnya sifatnya adalah menganiaya. Jadi manusia punya sifat zalim. Karena punya sifat zalim, ini harus ditutupi. Artinya harus ada yang mengamankan, andaikan ada yang berbuat kezaliman. Sebenarnya ucapan Ibnu Khaldun itu diambil dari Al-Quran. Karena manusia itu dilahirkan dalam zuluman jahula, zalim dan bodoh. Makanya turunlah ilmu dan agama itu untuk memperbaiki kan gitu. Oke. Ketika zalim, aniaya, maka harus ada satu sistem yang menjadikan manusia agar tidak punah dan tidak saling menyerang di antara mereka. Harus ada sistem untuk mencegah kezaliman. Siapa yang memegang sistem? Mereka yang dikuasakan. Orang yang dikuasakan berarti penguasa. Penguasa berarti pemimpin di situ. Jadi setelah membuat rantai makanan cukup, membela diri dari binatang buas atau dari serangan musuh, kemudian diamankan juga dalam internnya, yaitu harus ada undang-undang, ada sistem agar tidak terjadi kezaliman di antara mereka. Terjadilah hubungan sosial yang kuat kalau sudah seperti itu. Nah, kalau hubungan sosial sudah kuat, kemasyarakatannya tumbuh, maka tumbuh pula peradabannya. Muncullah peradaban manusia A, peradaban bangsa B, peradaban bangsa C, peradaban bangsa D, dan sebagainya. Terbentuklah itu. Jadi di awal ya, posisi di awal. Nah, Ibnu Khaldun menggunakan terminologi peradaban dengan omron. Omron. Jadi dia menggunakan teori omron peradaban untuk menjelaskan tentang hubungan antar manusia. Secara garis besar Ibnu Khaldun membagi dua omron itu. Ada omron Badawi, atau bahasa Inggris itu Badawin ya, Bedouin culture itu. Kemudian ada juga omron Hadari, civil culture. Kalau omron Badawi, peradaban primitif atau peradaban Badui. Ya, sebagaimana di Indonesia ya, kita kenal dengan Badui gitu. Ada yang Badui misalnya. Jadi sebenarnya Badui itu bukan suku, tapi Badui itu adalah peradaban. Orang-orang yang tinggal jauh dari kota. Betul, primitif misalnya. Nah, dia menggunakan dua peradaban itu. Peradaban Badui dan peradaban sivil atau peradaban perkotaan. Peradaban Badui itu adalah peradaban yang punya ciri. Dicirikan oleh Ibnu Khaldun, yang pertama bebas. Yang kedua spontan. Yang ketiga sederhana. Yang keempat itu berani juga spontan. Yang kelima kohesif. Saya gunakan dengan kata kohesif. Kohesif itu pengganti dari kata asobiyah. Muncul di situ. Saya ganti dengan kata kohesif biar lebih enak. Karena kalau ganti dengan kata fanatik jadi sempit ya, benar. Ya, saya ganti dengan kata kohesif. Kohesif itu adalah sebenarnya seperti lem, keterikatan terhadap sesuatu, itu namanya kohesif. Makanya kita bisa menjelaskan banyak hal. Dan itu banyak hal yang kemudian teraplikasi menjadi kohesif atau asobiyah. Nah, di dalam omron Badawi ini ciri-cirinya, Pak. Spontan, bebas, senang ada di situ. Kemudian berani dan kohesif. Sederhana dalam pemikiran mereka. Kenapa? Karena
mereka itu hanya mengusahakan sesuatu yang jadi kebutuhan primer, yaitu makan cukup. Kalau makan sudah terpenuhi, bagi mereka sudah cukup. Bodoh amat gitu. Bodoh amat yang lain. Yang kedua, mereka yang penting bisa beristirahat tenang, hanya dengan bisa membuat gubuk, Ya. ditutup dengan misalnya atasnya adalah dari kulit binatang dan sebagainya. Aman lah gitu ya. Aman. Dari segala Yang penting macam dia bisa ancaman gitu. istirahat, Oke. kemudian juga tertutup atau aman dari binatang buas dan sebagainya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Aman dari ancaman gitu ya. Aman dari ancaman, baik dari musuh mungkin dari binatang binatang, buas. oke. Mereka aman saja, sederhana, spontan, bebas, tapi kohesif. Kohesi. Mereka jangan diminta pertolongan karena pasti datang pertolongan. Nah itu fitrah. Jadi kata Ibnu Khaldun, Omron Badawi itu memiliki ciri kohesif, itu fitrah mereka. Fitrah mereka. Artinya dari sononya sudah memang begitu ya? Iya, Oke. karena mereka tidak bisa hidup sendiri lagi tadi. Nggak bisa. Mereka kohesif itu udah bagian dari fitrah. Satu pergi, semuanya pergi. Oke. Keseluruhan ya. Betul. Makanya yang primitif ini atau Baduy, saya katakan dengan Baduy ya, lebih enak ya. Ya. Baduy ini kan juga bermacam-macam di dalam pengelolaan organisasi sosialnya ini. Ya. Ya. Ada yang kemudian harus dia bercocok tanam, tapi di pegunungan, Pak, Pegunungan. atau di daerah hutan dan sebagainya. Dia bercocok tanam, ya dia harus memanen dan sebagainya. Yang ini lebih permanen untuk tetap di satu tempat itu. Ya. Selama tempat itu masih subur. Dan ciri khas mereka mencari tempat yang memang subur ya. Betul. Tempat tanah-tanah subur Iya. gitu. Kemungkinan yang bercocok tanam ini lebih permanen untuk berpindah-pindah. Ini juga primitif. Hidupnya bisa di goa-goa, di tebing-tebing, di bukit-bukit dan sebagainya. Yang penting aman dari musuh, yang penting dia bisa istirahat, yang penting dia aman dari panas, hujan dan sebagainya. Ya. Lebih permanen lah. Berbeda dengan yang beternak. Beternak misalnya kambing dan sapi, mereka tidak bisa diam di satu tempat, mereka harus bergerak. Jadi nomadennya bisa lebih dimungkinkan daripada diam. Dia. Karena dia butuh padang rumput yang luas. Dia tidak bisa dibawa ke kota. Karena dia perlu padang rumput yang luas. Tidak bisa juga ke padang pasir. Dia butuh air, dia butuh rumput-rumput yang segar. Sehingga perginya ke satu tempat dikarenakan satu tempat itu atau tempat yang sudah sebenarnya tidak bisa lagi tidak produktif gitu ya. Betul. Maka satu kelompok besar Baduy itu dia harus pergi. Itu kondisi seperti itu emang sudah menjiwai ya, sudah Betul. menjiwai masyarakat Baduy ini ya. Betul. Sehingga memang tidak bisa dengan kondisi yang begitu sudah tidak lagi produktif, maka mereka harus mencari tempat Betul. yang lain. Dia harus pergi. Dia harus keluar. Menjiwai. Kemudian ada juga yang dia beternaknya adalah unta. Beda lagi. Khusus unta. Unta itu tidak bisa di padang rumput. Unta itu memang untuk di padang pasir. Berarti nggak cocok kalau di Indonesia ya? Nggak cocok. Nggak cocok. Indonesia padang pasir di mana yang paling gersang? Mungkin Bekasi kali. Tapi ini harus pergi. Orang yang ternaknya unta, dia tidak bisa di padang rumput. Dia harus bergerak ke padang pasir karena unta itu dia perlu air yang asin seperti itu. Jadi asinnya itu asin yang di padang pasir itu mungkin payau kalau di kita ya modelnya begitu. Iya, iya, Jadi iya. asin tidak, tapi Tawar juga tidak. tawar juga tidak. Jadi asin yang padang pasir Ya. itu dia perlu itu. Kalau unta, Ya, ya. dia tidak bisa di hanya padang rumput. Makanan unta bukan rumput biasa, tapi dia yang model pohon-pohon belukar begitu, yang adanya di padang pasir. Nah, otomatis yang kelompok Baduy yang memang beternaknya unta, dia akan bawa sejauhnya ke daerah-daerah padang pasir. Yang pasir. Yang satu ke padang rumput, yang satu lebih permanen. Semuanya primitif, semuanya itu Baduy. Dan Jadi- semua dengan kelompok ini ya, Dengan kelompoknya. ibaratnya sudah ini kongsinya inilah gitu. Betul. Partainya itu sudah ini, partai kohesifnya ini. yang itu. Iya. Sudah harus. Sudah partainya padang pasir nih. Oh, Betul. nah, itu aja. Padang Dan dia tidak bisa pergi sendiri, harus satu kelompok besar. Ya, ya, ya.
Ada satu kelompok, termasuk juga tadi kabilah barbar, Zanata juga di Arab. Kabilah Arab kan banyak juga yang Baduy. Nah itu mereka ada yang bergerak, ada yang berdiam diri. Ya berdiam diri kebanyakan tadi yang bercocok tanam itu. Bercocok tanam. Bercocok tanam dia lebih permanen ya. Hebatnya itu dalam satu teorinya, ketika menyebutkan umron Badawi dan masuk kepada umron Hadari, ini civil culture ini, dia punya ciri juga. Cirinya memang kompleksitas itu, kompleks. Otaknya sudah mikirnya beda. Bukan hanya mikir untuk makanan sehari-hari, pangan ya, bukan hanya pangan, tapi dia berpikir papan, banyak hal. Dan apalagi sandang, pangan, papan ya. Sandang bukan hanya sandang, tapi tadi pangan dan papan. Jadi dia sudah berpikir sekunder dan tersier. Orientasinya sudah mulai meluas. Sudah meluas. Dia tidak hanya berpikir tentang kebutuhan pokok makan saja, tapi dia harus sudah memperbaiki nilai pakaian. Pakaian itu sudah bermacam-macam lagi, belum lagi rumah, benteng, bangunan, perairan, tata kota. Dia bisa berpikir ke sana. Makanya cirinya kata Ibnu Khaldun dia kompleksitas. Yang kedua pembatasan. Ada pembatasan diri. Nah, saya tidak boleh melakukan ini. Oh si fulan melakukan ini boleh, silakan. Tapi saya tidak boleh. Ada pembatasan diri. Kemudian ada nilai etiket. Dibentuklah nilai-nilai etika. Oh nggak bisa kalau ngumpul caranya begini, harus ada cara begini. Itu universal. Dibuatlah etiket universal di kelompoknya itu. Kemudian dibuat juga interest diri. Jadi sudah ada kepentingan diri. Hilanglah kohesif. Hilanglah fanatisme, apa gantinya? Hilanglah asabiyah. Makanya kebanyakan umron Hadari, peradaban kota, mereka sudah, kalau bahasa sekarang mungkin kapitalis otaknya itu. Yang kedua sudah sendiri-sendiri. Ya, dia sudah cuek dengan orang. Tapi mereka diikat dengan etika itu. Ada etika. Etika yang diaminkan secara universal. Dalam konteks ini mungkin aturan-aturan gitu ya. Iya, aturan-aturan etika yang dibuat secara universal. Kalau cara jalan begini ya, kalau cara makan begini ya. Tapi semua mengaminkan itu secara universal. Jadi etiket dibentuk. Ya mungkin bahasa sekarang norma-norma universal itu dibentuk. Ada pembatasan, ya kemudian kompleksitas pemikiran, tapi di sisi lain tadi masing-masing. Jadi tidak tergantung lagi dengan nilai-nilai kohesif. Nah ada lagi kohesif itu, hilang tuh kohesifnya. Makanya seluruh suku bisa berlebur. Tapi dua-duanya memang ini adalah alami, baik umron Badawi maupun umron Hadari, dua-duanya alami. Karena yang umron Badawi itu ketika sudah naik statusnya, dia akan keluar dari zona Badawi kepada zona Hadari. Zona Hadari itu terbentuk dari zona Badawi. Tapi dua-duanya hasil alam yang sama. Makanya bisa dikatakan menurut Ibnu Khaldun umron Badawi itu lebih tua daripada umron Hadari. Karena umron Hadari itu awalnya bagian atau berasal dari umron Badawi yang sudah meleburkan diri, yang sudah meningkatkan nilai kesejahteraan. Pindahlah itu. Dia memberikan kemewahan terhadap hidupnya, memberikan kesenangan terhadap hidupnya. Dia membangun kota, membangun menara, membangun gedung, membangun jalan, membangun apa itu, sampai terbentuklah tadi umron Hadari itu. Civil culture-nya dibentuk. Tapi kebanyakan yang membangun civil culture itu datang dari Badawin culture, datang dari Baduy. Awalnya masyarakat Baduy, Baduy yang sudah memisahkan diri, membentuk civil culture itu. Yang dua-duanya alaminya mindsetnya sudah mulai berubah. Mindsetnya betul sudah berubah. Teori berikutnya, peradaban itu cenderung mengarah kepada peradaban Hadari. Setiap peradaban Badawi itu ujungnya akan mengarah kepada peradaban Hadari.
Tapi peradaban Hadari ini juga adalah cikal bakal atau titik awal kejatuhan peradaban Oh, right. secara etis, Oke. yang kemudian menghancurkan secara sosial dan material. Titik. Titik.